Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Tata Syafruddin Nur, didampingi Wakil Ketua Hajah Misnawati Suryani, serta Kepala Dinas PPKB PPPA Hendro Martono, turut menghadiri kegiatan peringatan Hari Kartini ke-147 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin 21 April 2025. Acara yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana ini mengusung tema, Lawan Stunting dengan Pengetahuan dan Kepedulian. Tema ini mencerminkan bahwa semangat Kartini masih sangat relevan saat ini, terutama saat perempuan memainkan peran penting dalam membangun keluarga yang sehat dan cerdas. Menurut panitia pelaksana, kegiatan ini diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai kalangan, yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai perjuangan era Kartini dalam konteks kekinian, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menumbuhkan semangat kesetaraan gender di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, yang dibacakan oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, bahwa peringatan Hari Kartini bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan menjadi jembatan menuju masa depan perempuan Indonesia yang lebih kuat dan berdaya. Sebuah momentum yang bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini pernah berkata, habis gelap terbitlah terang. Ungkapan ini bukan sekedar puisi, tetapi juga cerminan dari semangat juang seorang perempuan yang menginginkan kemajuan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh kaumnya, bahkan bangsanya. Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten HSS pada hari Selasa, 22 April 2025. Kunjungan pertama Bupati Syafruddin Nur tertuju pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sana, beliau meninjau langsung beberapa ruangan dan secara khusus menyoroti lahan yang diproyeksikan untuk pembangunan gedung diklat di Gedung 2 BKPSDM. Agenda kunjungan dilanjutkan ke Dinas Sosial Kabupaten HSS dan Inspektorat Daerah Kabupaten HSS. Pagi kita jam 8.30 ada kunjungan ke BKPMSD, yaitu meninjau daripada lokasi sekolah SMP 5 yang mana rencananya akan dibangun diklat yang mana juga selain diklat situ nanti juga menjadi resort, dan juga nantinya kalau sudah terbangun diklat maka nanti harapan kita Segunung Anam yang mengadakan diklat bisa kita tampung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana itu salah satu juga daripada kita meningkatkan SDM daripada Aparatur Sipil Negara ASN yang ada di Hulu Sungai Selatan, juga kita mencari pendapatan asli daerah, yang mana kita akan mencari pendapatan asli daerah di semua ini, yang mana tidak memberatkan kepada masyarakat. Dinas Sosial untuk pelayanan cukup bagus, akan tetapi kemarin kita mendapat nilai B, yang mana kita karena belum mendapat nilai ke A, itu karena kita belum ada lagi ruang tunggu daripada masyarakat yang ingin ke Dinas Sosial, yang mana tadi kita lihat ruang tunggunya sudah siap disesuaikan,
dan juga ada WC buat pengunjung. Yang mana itu sebagai syarat di dinas sosial yang kemarin belum terpenuhi, sekarang sudah terpenuhi, tinggal peresmiannya aja lagi, mungkin dilaksanakan bulan depan. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Bidang Kebudayaan menggelar lomba publik peragaan busana bertema perjuangan yang diikuti oleh anak-anak tingkat Taman Kanak-kanak se-Kabupaten HSS. Lomba yang berlangsung di Aula Museum Rakyat, Jalan Jenderal Sudirman, Hamalau, Kandangan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati HSS, Haji Suryani mewakili Bupati HSS Haji Syafruddin Nur, pada Selasa 22 April. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan lomba busana dengan bertemakan nilai-nilai perjuangan dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional, di mana nilai-nilai perjuangan ini tidak hanya bentuk seperti nilai-nilai perjuangan bentuk fisik, apa yang dilakukan oleh Raja Abdul Kartini, tetapi juga beliau sebagai gerak motivasi kepada para perempuan kita di Kabupaten Hulu Selatan. Walaupun beliau tidak berjuang secara fisik, tetapi memberikan motivasi nilai-nilai perjuangan, emansipasi perempuan, serta kesetaraan perempuan dengan para laki-laki. Nah, itulah nilai-nilai perjuangan Ibu Raden Adi Kartini ini. Ada yang menarik dalam lomba peragaan busana bertema pahlawan yang diselenggarakan Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan Hulu Sungai Selatan pada Selasa 22 April 2025, yakni di mana Bunda PAUD yang juga Ketua Tim Penggerak PKK HSS, Hajah Tata Syafruddin Nur didaulat menjadi salah satu juri kehormatan bersama 2 orang juri lainnya. Kegiatan yang diikuti oleh anak-anak usia dini ini, tak pelak membuat istri Bupati Haji Syafruddin Nur ini kadang tersenyum melihat keluguan anak-anak ini dengan segala tingkah lakunya. Peragaan busana itu dilaksanakan oleh Museum Rakyat, Bidang Kebudayaan yang mana diikuti oleh 20 lebih anak-anak dengan busana yang beraneka ragam bertema pahlawan. Menariknya setelah para juara diumumkan mulai dari juara 1, 2, 3, Harapan 1, 2 dan 3, dengan diserahkan trofi, Bunda PAUD HSS ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta berupa uang saku yang diterima masing-masing anak tanpa kecuali. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Panitia Pelaksana. Ini adalah kegiatan yang sangat bagus untuk usia mereka, untuk memupuk semangat dan jiwa nasionalismenya, ungkapnya sesaat selepas acara selesai. Pada hari ini yang berkaitan dengan Kartini dan juga Hari Pendidikan Nasional, yang mana untuk acara ini tentu saja mata-mata nanti di dalam peragaan saja, tapi ini bisa mengapresiasi dan juga bisa membangun rasa nasionalisme untuk para anak-anak supaya lebih mengenal para pejuang-pejuang yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 2 Kandangan, Senin 22 April 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam rangka rencana penambahan jurusan di sekolah tersebut, selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi langsung oleh Kepala SMKN 2 Kandangan Haji Agus Ratmono. Keduanya meninjau sejumlah fasilitas sekolah, termasuk mengunjungi workshop jurusan bangunan, serta workshop pertamanan, yang menjadi bagian dari praktik pembelajaran siswa.
Usai melakukan kunjungan ke SMKN 2 Kandangan, Wakil Bupati Haji Suryani melanjutkan agenda kerjanya dengan meninjau langsung Pelabuhan Pasar Senin yang berada di kawasan Pasar Nagara Kecamatan Daha Selatan, Senin 22 April 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelabuhan yang selama ini menjadi salah satu akses penting masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pelabuhan ini rencananya akan ditata ulang agar lebih tertata rapi, nyaman, dan aman digunakan masyarakat. Selain pelabuhan, Wakil Bupati juga menyempatkan diri meninjau kawasan Stadion Sepak Bola Daha Selatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat potensi pemanfaatan lahan di sekitar stadion yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan sarana dan prasarana publik, baik yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat maupun fasilitas olahraga. Di sela-sela padatnya agenda kunjungan kerja, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyempatkan diri untuk bertakziah ke salah satu rumah duka di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan, Senin 22 April 2025. Kegiatan takziah ini dilakukan usai beliau meninjau Pelabuhan Pasar Senin dan kawasan Stadion Sepak Bola Daha Selatan. Dalam perjalanan pulang menuju Kandangan, Wakil Bupati menyempatkan singgah ke Desa Banjarbaru sebagai bentuk empati dan dukungan moral kepada keluarga yang sedang berduka. Tak hanya bertakziah, Wakil Bupati juga memanfaatkan momen tersebut untuk berbincang langsung dengan warga sekitar. Beliau mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat secara langsung yang menjadi bagian penting dalam upaya menyusun kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat. Kehadiran Wakil Bupati disambut hangat oleh warga Desa Banjarbaru. Warga mengapresiasi perhatian dan kedekatan pemimpin daerah, yang tak segan turun langsung ke tengah masyarakat, bahkan dalam suasana duka sekalipun. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan langkah berarti dalam upaya pemberdayaan perempuan. Di tengah suasana hikmat yang terasa hangat di Pendopo Bupati, Rabu 23 April 2025, Bupati Haji Syafruddin Nur secara resmi melantik jajaran pengurus gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2025-2030. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Haji Suryani, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, jajaran Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, para Kepala OPD, serta perwakilan organisasi wanita Sebumi Antasari, yang turut menjadi saksi bersejarah awal langkah pengurus GOW yang baru. Dalam sambutannya yang syarat semangat, Bupati Haji Syafruddin Nur menyampaikan harapan besar terhadap jajaran pengurus yang baru. Menurut beliau, GOW adalah simpul strategis bagi sinergi lintas organisasi perempuan di daerah. Sementara itu, Ketua GOW yang baru dilantik Hajah Misnawati Suryani, menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas kepercayaan yang telah diberikan. Beberapa tokoh Banua dan generasi muda Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini berkumpul di Aula Pendopo Wakil Bupati Jalan Ayani Simpang 5 Kandangan. Kehadiran mereka dalam rangka ikut dalam kegiatan diskusi publik dan musyawarah Banua revitalisasi dan transmisi sosial budaya serta nilai kepahlawanan di Bumi Antaludin. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Haji Suryani S. Sos MAP mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan. Rabu 23 April 2025. Pandong onang ini, mak angkat kisah legenda, nang mengisahkan sinaga nang mandiame Sungai Amantit di Kandangan. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati HSS Haji Syafruddin Nur mengapresiasi kegiatan ini karena sangat relevan dengan era globalisasi yang telah mengikis sosial dan budaya daerah.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperingati Hari Kartini ke-146 dengan penuh kemeriahan, Kamis 24 April 2025 di Pendopo Bupati. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi sekaligus penghargaan bagi perempuan-perempuan tangguh yang berperan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya melalui sektor UMKM. Mengusung tema, Kartini Masa Kini Berdaya, pelaku UMKM perempuan naik kelas, wujudkan Hulu Sungai Selatan semangat atau sejahtera, mandiri, agamis, mengayomi dan teknologis. Peringatan ini menggambarkan semangat perempuan masa kini, yang tidak hanya berani bermimpi, tetapi juga mampu mewujudkannya menjadi karya yang nyata. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Haji Syafruddin Nur, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hajah Tata Syafruddin Nur. Hadir pula jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, organisasi wanita, serta tamu kehormatan dari berbagai unsur masyarakat. Dalam sambutannya Bupati menekankan, pentingnya semangat perjuangan RA Kartini yang relevan hingga kini. Ia juga menyinggung sosok pejuang lokal, Siti Warkiah atau yang dikenal dengan nama Aluh Idut, sebagai simbol bahwa keberanian dan keteguhan perempuan juga tumbuh dari tanah Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya pada rangkaian acara, suasana kian syahdu saat Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Tata Syafruddin Nur membacakan biografi singkat RA Kartini. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dr. Andus Haji Muhammad Nur MAP, menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 yang dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Kehadirannya mewakili Bupati HSS dalam forum strategis yang menjadi tahap awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Musrenbang tahun ini mengusung tema, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pengembangan sektor unggulan daerah mendukung pusat distribusi regional. Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat peran strategis daerah sebagai simpul distribusi regional yang ditopang oleh SDM unggul dan sektor-sektor potensial yang terus dikembangkan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas konsistensi dan sinergi yang ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Musrenbang ini menjadi forum penting dalam menjaring aspirasi, menyelaraskan program prioritas, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Selatan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Andus Haji Muhammad Nur, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua TPPKK HSS, Hajah Tata Syafruddin Nur sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten HSS dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW menghadiri pengukuhan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan H.J. Fathul Jannah. Bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pelantikan pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025-2030 juga dilakukan pada kesempatan yang sama. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru dalam kepengurusan Dekranasda yang diharapkan mampu mengakselerasi pembinaan dan pengembangan sektor industri kerajinan daerah secara lebih terstruktur dan profesional. Gubernur Haji Muhyiddin dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Dekranasda dalam menggali, membina, serta mempromosikan kerajinan lokal yang dimiliki daerah. Ia berharap, Dekranasda dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku UMKM di Kalimantan Selatan. Selain Gubernur, acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu mempercepat perkembangan sektor ekonomi kreatif berbasis kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.